Oke bro, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue bakal ngejelasin ke kalian gimana caranya nge-setting video ini biar hasil recording kalian tuh jernih, terus nggak silau kalau di siang hari. Biar intinya biar bagus lah gitu. Nah di sini kita langsung hidupin aja kameranya ya. Oh ya btw ini kameranya dari dari Brica series B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Yang kemarin gue udah jelasin harganya dan spesifikasinya. Jadi kita langsung hidupin aja. Oke udah hidup. Nah di sini udah hidup ya. Nah di video kali ini gue hanya menjelaskan di fitur videonya ya, gimana cara ngesettingnya tuh biar hasil recording kalian tuh bagus. Jadi kita langsung masuk saja di settingannya dengan ya tekan tombol atas, terus ke setting logo ini, terus oke, tombol wifi. Nah sini kan ada pilihannya resolusi. Nah kalau gue saranin kalau kalian ngeditnya di HP 1080 30 fps tuh udah cukup banget ya, apalagi buat di YouTube. Jadi kita tetap resolusinya pakai yang ini aja, nggak usah diganti. Nah terus di sini pastikan eyes-nya tuh hidup ya, kecentang gini. Soalnya ini kalau misalkan nggak hidup, kameranya hasil videonya tuh bakalan getar parah ya. Nanti ya kita lihat aja ya gimana videonya kalau misalkan ada eyes-nya sama tanpa eyes-nya. Terus white balance kalian set auto aja. Nah kenapa di sini gua set auto? Kalau misalkan kalian tuh ngesetnya di sunny atau cloudy atau apa, nah kita kan kalau misalkan bikin video motovlogger ya, misal dari berangkat udah dari rumah keluar itu cerah. Nah kita nggak pernah ngejamin kan kalau misalkan udah di 10 atau 7 kilometer ke depan tuh bakalan cerah juga. Nah kalau misalkan kalian udah nggak di setting di auto, pas kalian udah ketemu yang awalnya cerah terus ketemu mendung, nah itu susah bro, nanti videonya tuh nggak bakalan jelas. Jadi gue saranin tetap aja di setting di auto. Nah terus di sini ada di exposure. Nah exposure ini penting banget ya. Exposure itu di sini gue kan settingnya -1 ya. Soalnya di sini kan gue sering banget ngambil rekamannya itu di siang hari dan di cuaca di sini tuh lumayan cerah ya tiap harinya. Makanya nah di sini ada pilihannya, ada 0, -1, -2, sama 1 sama 2. Nah di sini untuk yang 0 itu standar. Nah kalau minus itu untuk di siang hari bro, biar langitnya tuh kelihatan kalau misalkan langitnya cerah itu kelihatan banget. Kalau misalkan kalian di siang hari di setting ke 1 atau 2, nanti langitnya itu bakalan kayak silau gitu loh. Yang awalnya kalau misalkan kita lihat dari mata, pakai mata tuh warna biru, kalau misalkan kalian di setting di sini itu nggak bakal warna biru. Jadi kalau siang hari kalian harus pakai yang -1 atau -2, terserah kalian, tergantung kondisi cuaca di tempat kalian tuh kayak gimana. Nah kalau malam hari jangan kalian pakai -1 atau -2. Soalnya kalau misalkan malam hari lebih bagus, emang disarankan sih di posisi 1 atau 2. Nanti kita lihat perbedaannya ya, gimana kalau misalkan di siang hari kita pakai yang -1 atau 1. Kalian bisa lihat sendiri nanti videonya gimana. Terus kita ya udah setting di -1 aja dulu. Nah terus di sini metering mode, f-rate metering tetap pakai kayak gini, gak usah diubah-ubah lagi. Nah terus di ketajaman kita pakai yang tinggi. Kualitas videonya, nah sini kan ada pilihannya, ada rendah, sedang, tinggi. Nah jadi kita pakai yang tinggi aja biar ketajamannya tuh bagus banget, kualitasnya maksudnya, sorry. Nah di ISO kalian pakai yang auto aja, jangan yang di setting ke 100 atau 200. Soalnya ya sama kayak yang di exposure tadi, kita kan kalau misalkan keluar tuh nggak tahu kan bakalan cerah terus atau mendung terus gitu. Jadi paling aman di set di auto. Nah
Cuma di sini gue bakal jelasin tuh kalau misalkan kalian pakai yang 100, 200 dan seterusnya tuh kenapa. Nah, di ISO ini semakin tinggi kalian milih settingan ISO-nya, itu semakin terang, bro. Contohnya nih, misal gue pencet nih 6400 ya. Terus kita kembali. Nah, terang banget ya. Terus di sini juga kayak bakalan ada warnanya tuh, lampu-lampu tuh kayak gelap-gelap kelihatan kan, kayak ya gitulah intinya, gak bagus. Nah, kalau misalkan kalian pindah di sini, nah kalau misalkan ISO-nya kalian turunin sampai mentok 100, video kalian tuh bakalan, kalau di malam hari video kalian tuh bakalan kayak gelap, ya kan? Nih gelap banget nih. Padahal di sini tuh cerah banget, ada lampu juga di sini kan. Tapi ini kelihatannya tuh kayak tetap aja gelap gitu. Nah, jadi semakin kalian tinggi ISO-nya, semakin cerah pencahayaannya. Nah, semakin kalian rendah itu semakin gelap pencahayaannya. Cuma kalau misalkan di siang hari itu kalian boleh banget pakai yang 100 atau 200. Nah, kalau yang buat malam hari ya tinggiin dikit. Cuma yang paling bagus sih menurut gue ya di auto aja. Nah, kalau di auto ini misal kita ngerekodnya malam-malam gitu, nah nanti kameranya tuh bakal menyesuaikan sama kondisinya kita tuh ngerekodnya pada saat apa gitu. Saran gua tuh ISO nya tuh lebih baik di setting di auto. Terus tempel waktu nggak usah. Nah, rekam audio tuh hidup ya, ada centangnya, wajib banget. Terus udah nggak ada lagi. Nah, kita di setting ini, nah image rotation ini mati, wifi mati kan nggak guna ya, nggak mau disambungin ke HP juga. Kalau misalkan kalian mau disambungin ke HP, wajib dihidupin ini di wifi nya nih, wajib dihidupin kalau misalkan kalian mau disambungin di HP. Informasi wifi nggak usah, reset wifi nggak usah, frekuensi auto aja, biarin aja. Nah, indikator LED nih harus hidup ya, nanti kalian bisa lihat tuh indikator lampunya di sini tuh kalian nge-record atau enggak. Kalau misalkan dimatiin nggak kelihatan nanti, bro, susah ke kaliannya. Nah, layar mati otomatis 1 menit biar nggak boros baterai. Terus daya mati otomatis kalian bisa setting berapa menit, cuma gua ya udah nggak usah. Terus from tombol sisanya mode berkendara on, udah sih nggak ada lagi. Nah, di terakhir itu ada kembali pengaturan publik kita nggak usah ya, langsung di sini. Nah, oke, bagaimana hasil videonya untuk di settingan yang tadi? Kita langsung tonton aja videonya. Oke, bro, kurang lebih hasilnya kayak gini ya untuk yang settingan yang gua sebutin tadi, yang pakai exposure -1. Nah, hasilnya tuh kayak gini kurang lebih. Gimana menurut kalian? Nah, untuk cuaca yang nggak terik dan lumayan mendung kayak gini tuh hasilnya gimana? Gua nggak bisa lihat ya, tapi kalau misalkan menurut gua sih bagus ya, soalnya gua udah coba ya, langitnya tuh kayak kesannya tetap kelihatan. Nah, kalau misalkan exposure-nya kalian tuh nggak diturunin, atau kalian di siang hari kayak gini nih, di sore hari pakai yang 1 atau 2, itu nanti langitnya tuh bakalan apa ya, nggak ada warnanya, bro, kayak silau gitu warnanya, udah mentok di situ doang dan nggak bagus hasilnya. Jadi kalau di siang hari gue saranin buat kalian tuh makainya yang -1 atau -2 aja, apalagi dalam kondisi yang terik ya, biar gak silau. Nah, untuk ISO nya juga kalian setting di auto aja, guys. Kecuali kalau misalkan kalian udah yakin hari ini tuh gak bakalan hujan atau mendung, kalian boleh di setting di 100 atau 200 ISO nya biar gak terlalu terik banget. Oke, bro, jadi kondisinya tuh seperti ini ya. Pas di perekaman malam hari
di resolusi 1080p 30 fps. Di sini gue main exposurnya gue naikin jadi 1. Nah kalau misalkan di siang hari kan gue turunin jadi -1. Jadi kurang lebih tuh hasilnya kayak gini. Kalau kalian merekam di malam hari dengan resolusi 1080 30 fps dan exposurnya dinaikin dari -1, kalau di siang jadi +1. Oke bro, di sini gue bakal nyobain action cam Bricanya. Mau ngebandingin antara ace-nya on atau off. Nah ini gue bener-bener nggak pakai alat bantuan apa-apa ya, bener-bener pakai tangan aja. Nah, di sini gue mau ngebandingin kalau misalkan hasil perekamannya tanpa ace dan pakai ace itu gimana hasilnya. Jadi oke, kita lanjut aja. Oke bro, jadi ini hasil videonya kalau misalkan kita lagi pakai ace-nya on. Ini di sini gue masih coba jalan dulu. Kayaknya kalau dilihat dari layar sih nggak terlalu getar ya. Cuma nggak tahu kalau misalkan kita bawa lari itu gimana. Jadi kita bakalan bawa lari. Ini harusnya udah shaky banget sih. Harusnya udah lumayan getar ya. Tapi di sini kalian sendiri yang nilai. Kalau gue lihat di layar nggak terlalu getar ya, cukup stabil lumayan. Tapi ya di sini gue terserah kalian. Kalian komen aja ace-nya tuh berfungsi dengan maksimal atau enggak. Kebetulan di sini tuh lagi sore hari nih, nah, sekitar jam 5-an. Jadi cuacanya rada mendung, nggak terlalu cerah. Oke bro, di sini kalau misalkan kita ace-nya di off kan, lumayan rada getar sih dikit. Tapi gue nggak tahu ya, ini kalau di layar nggak terlalu getar banget. Cuma nanti hasilnya gue nggak tahu kayak gimana. Jadi biar kalian sendiri yang menilai. Ini gue masih pakai jalan dulu, santai-santai dulu. Ntar lagi gue bakalan coba pakai lari-lari kecil ya. Harusnya udah kelihatan kan getarannya tuh kayak gimana. Jadi ya langsung aja kita pakai lari. Wah udah lumayan shaky ya. Langsung aja kita pakai lari. Jadi hasilnya kalau di layar lumayan shaky bro. Nggak tahu kalau hasilnya gimana. Cukup shaky. Kayaknya nggak bakalan, wah capek banget. Kayaknya nggak bakalan mulus dah hasil videonya. Kita nggak tahu aja. Kita nggak tahu nanti gimana hasilnya. Gue bakalan lihat sendiri. Kalau misalkan kita tuh ngidupin ace atau tanpa ace tuh hasilnya bakal kelihatan banget apa enggak. Tapi menurut gua kayaknya bakalan kelihatan banget ya. Kayak gitu ya kurang lebih hasil videonya dari Brica B Pro 5 Mark 3S ini. Ya menurut gue cukup banget ya. Dari fitur-fiturnya juga udah lengkap banget. Terus ace-nya tuh sangat-sangat bekerja dengan baik ya di sini. Videonya menurut gua tuh yang tadinya gua pakai lari-larian tuh nggak shaky ya, jadi tetap stabil gitu. Nah di sini gue sengaja emang milih yang seri black ini soalnya gue butuh banget sama ace-nya, fitur ace-nya. Nah kalau misalkan di white itu kan nggak ada ya fitur ace-nya, jadi menurut gue percuma lensanya white tapi nggak ada ace-nya tuh percuma menurut gue. Untuk yang ya kalau itu sih lihat kebutuhan ya, karena kebutuhan gue tuh di motovlog, jadi stabilizer tuh menurut gue penting banget sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen buat konten motovlogger, buat yang pemula ya, yang profesional lah jangan pakai ini. Ada yang lebih mahal yang lebih bagus, ini hanya khusus buat pemula. Nah buat pemula aja kalian pakai ini aja menurut gue. Ini gue bukannya mau melebih-lebihkan B Pro atau gimana, tapi emang bagus guys. Gue udah 2 tahun pakai ini dan belum pernah kecewa nih. Sampai buluk gini loh kameranya, lihat kan nih, udah cocok banget. Next kalau misalkan gue ada rezeki pengen upgrade sih, pengen upgrade di Insta360 kalau nggak salah ya. Insta360 itu dia tuh harganya berapa ya,
7-8 jutaan kayaknya. Cuma di situ tuh memang kualitasnya bagus banget sih. Kalau nge-record malam-malam tuh keren sih di Insta360. Jadi segitu aja dulu videonya bro. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Terus jangan lupa juga like, comment, and share sebanyak-banyaknya. See you in the next video. Bye.